New Life Begins bercerita mengenai negeri China zaman dulu yang terbagi atas 9 wilayah di dekat sungai dengan kondisi dan tradisi yang berbeda-beda. 9 wilayah tersebut adalah Mochuan, Changchuan, Daichuan, Yanchuan, Yingchuan, Jichuan, Danchuan, Jinchuan, dan Xinchuan. Pertama, ada Mochuan berada di bagian utara memiliki keunggulan militer yang kuat. Di sisi barat laut ada Changchuan, daerahnya gersang. Ketiga ada Daichuan, merupakan wilayah tengah yang penuh dengan pegunungan namun kaya sumber daya. Keempat ada Yanchuan, adalah wilayah kecil dengan sumber daya terbatas, namun wilayah ini unggul akan produksi bunga dan buah. Di bagian tenggara, ada pula Yingchuan, daerah dengan curah hujan tinggi dengan taman-taman yang sangat indah. Yang keenam ada Jichuan, setiap pria hanya boleh memiliki satu istri dan menjalankan kesetaraan gender. Ketujuh ada Danchuan, masyarakatnya menyukai makanan pedas, wanita dijadikan sebagai kepala keluarga, sehingga wanita Danchuan memiliki sifat berani dan tegas. Kedelapan ada Jinchuan di sisi timur, wilayah ini dikelilingi laut dan unggul dalam perdagangan, orang kaya akan lebih dihormati di tempat ini. Dan yang kesembilan ada Xinchuan. Dari kesembilan wilayah tersebut Xinchuanlah yang paling unggul dan paling mengutamakan perbedaan pangkat, derajat pria dianggap lebih tinggi. Selama bertahun-tahun terjadi peperangan antara 9 wilayah, dan Xinchuanlah yang memenangkan peperangan tersebut dan menetapkan kerjasama ratusan tahun. Isi kesepakatan itu adalah, setiap wilayah wajib mengirimkan gadis cukup umur untuk menikah dengan tuan muda dari Xinchuan dan wajib menaati peraturan. Skein beralih ke Xinchuan, rombongan dari 9 wilayah telah membawa gadisnya mengikuti perjodohan pernikahan. Di antara rombongan kereta kuda, terdapat satu rombongan yang menarik perhatian, karena rombongan ini menggunakan kereta keledai, di dalamnya yaitu rombongan dari Jichuan. Gadis cantik itu bernama Ji Wei. Ji Wei adalah gadis dari wilayah miskin dan senang akan kebebasan. Ia tidak berharap akan mendapatkan salah satu dari pangeran Xinchuan, ia hanya berharap bisa hidup tenang di kampung halamannya. Hingga sampailah kereta keledai Ji Wei ke istana, di sana gadis-gadis dari seluruh wilayah turun satu persatu dari kereta kuda. Mereka telah mempersiapkan diri untuk bisa mendapatkan sang pangeran. Berbeda halnya dengan Ji Wei yang datang tanpa keterampilan apapun, keterampilan utama yang dimilikinya hanya mencicipi makanan. Para gadis dari 9 wilayah berbaris dan memasuki istana. Namun, sebelum masuk mereka harus memperlihatkan dokumen identitas dan dilarang membawa barang-barang pribadi. Dari jauh Ji Wei melihat banyak barang yang tidak boleh masuk ke istana, sehingga ia memasukkan semua makanan di bajunya. Awalnya semua berjalan mulus, sampai salah satu makanannya jatuh dan ia ketahuan membawa banyak makanan. Bibi penjaga langsung memarahinya, hingga seorang gadis cantik dari Yanchuan, bernama Hao Jia datang menolongnya. Hao Jia adalah teman masa kecil Ji Wei. Dia adalah gadis yang sangat cantik, lembut dan berpendidikan. Sementara di sekolah tuan muda, para pangeran sedang berkumpul dan membicarakan gadis-gadis yang mengikuti perjodohan. Xinchuan memiliki 11 pangeran, namun pangeran ke-8 mati muda, sehingga hanya menyisakan 10 pangeran. 4 pangeran pertama telah beristri dan hidup di luar istana. Menyisakan 6 pangeran untuk dijodohkan. Pangeran kelima, bernama Yanqi, ia polos dan apa adanya. Pangeran ketujuh, bernama Yin Yan, ia tidak banyak bicara dan baik hati. Dan ketiga pangeran lainnya,
yaitu pangeran ke-9, 10, dan 11 masih terlalu muda sehingga belum layak menikah. Selain itu ada pula pangeran kedua, ia bernama Yin Song. Meskipun ia sudah menikah tapi ia adalah putra mahkota Xin Chuan yang boleh memiliki banyak istri. Pangeran kedua sangat berbakat, tampan, pintar dan pemberani. Di antara ke-10 pangeran, ada satu pangeran yang tidak tertarik menonjolkan diri pada perjodohan pernikahan. Ia adalah pangeran ke-6, Yin Zheng. Sosoknya sangat misterius, ia senang menyendiri dari pangeran lain. Hobinya adalah bermain catur. Sosoknya yang misterius membuat hanya sedikit orang saja yang pernah bertemu dengannya. Scan beralih, genderang pun dibunyikan, menandakan seleksi akan segera dimulai. Tuan Besar dan Nyonya Besar Xin Chuan lah yang langsung menyeleksi para gadis untuk para pangeran. Hingga tibalah waktu seleksi Ji Wei. Di saat semua gadis memperlihatkan keunggulan mereka, Ji Wei dengan polosnya mengatakan dengan jujur bahwa dia bukanlah berasal dari keluarga terpandang. Setelah seleksi selesai, Ji Wei berpikir bahwa dengan jawabannya tadi, keinginannya pasti tidak akan terwujud, ia pasti tidak akan dipilih. Di perjalanan, Hao Jia memiliki maksud tertentu dan mengajak Ji Wei ke Taman Tuan Muda. Hao Jia berharap dijodohkan dengan putra mahkota, namun ia sempat mendengar bahwa ia akan dijodohkan dengan pangeran kelima. Oleh karena itu ia berusaha ke Taman Tuan Muda untuk mendekati putra mahkota. Akhirnya mereka sampai di taman dan berpisah. Hao Jia berpura-pura tersesat dan bertemu dengan pangeran kelima. Namun, targetnya berhasil dengan membuat putra mahkota tertarik pada Hao Jia dan menunjukkannya jalan. Di sisi lain, Ji Wei yang berhasil masuk Taman Tuan Muda, mulai bosan menunggu Hao Jia. Pandangannya mulai teralihkan kepada pelayan yang sedang menghidangkan makanan untuk seseorang. Saat melihat ke dalam dapur ia langsung tergoda, dan tanpa pikir panjang Ji Wei langsung memakan makanan yang ada. Padahal semuanya akan disajikan untuk pangeran ke-6. Untuk menggantikannya, Ji Wei berusaha membuat makanan yang ia makan seperti semula. Hingga di hidangan yang terakhir, karena tidak ada lagi yang tersisa, ia menaruh giok bunganya. Giok bunga tersebut menandakan ia adalah peserta seleksi. Di kediamannya, pangeran ke-6 merasa aneh dengan makanan yang disajikan. Karena merasa penasaran, pangeran ke-6 pergi untuk mengecek dapur. Di dapur, Ji Wei yang sedang asik makan tidak menyadari kehadiran pangeran ke-6. Ji Wei yang sudah tertangkap basah mengaku bahwa ia adalah penguji makanan. Karena mencurigakan, pangeran ke-6 menahannya keluar dan menanyainya banyak hal. Namun, bodohnya karena Ji Wei tidak tahu itu pangeran ke-6. Ia mengatakan bahwa dirinya berasal dari kediaman pangeran ke-6. Lalu ia mengatakan banyak hal buruk tentang pangeran ke-6. Saat ia akan kabur, ia menyadari bahwa Tuan Muda tadi terjatuh karena ada masalah pada pencernaannya. Ia kembali untuk menolong, tapi sayangnya bukannya menolong, justru ia malah menambah penderitaan pangeran. Skein beralih di sore hari, para gadis berkumpul. Gadis-gadis yang tidak terpilih akan dijemput tandu dan dipulangkan ke wilayahnya. Saat Ji Wei bincang dengan Hao Jia, seorang pelayan memanggilnya. Ji Wei pikir itu adalah kereta keledainya yang akan membawanya pulang. Setelah berpamitan dengan Hao Jia, Ji Wei merasa aneh, karena bukannya kereta yang ia temui, justru tandu yang ada. Lalu pelayan menjelaskan bahwa, ialah orang pertama yang dipilih untuk dinikahkan dengan Tuan Muda ke-6. Awalnya ia memberontak, tapi akhirnya ia dinikahkan dengan pangeran ke-6. Hari pertamanya menjadi selir pangeran ke-6, ia masih tidak percaya bahwa ialah yang terpilih. Pemilihan tersebut ternyata bukan dilakukan oleh Tuan dan Nyonya Besar Xin Chuan, melainkan pangeran ke-6 sendirilah yang memilihnya. Saat di kediaman ia melihat bahwa tabib sedang didatangkan di kamar pangeran ke-6, Ji Wei mendengar bahwa umur pangeran tidak lebih dari setengah bulan lagi. Ji Wei bahkan menandai di kalender kapan dirinya menjadi janda dan hari pemakaman suaminya.
Tapi dia berjanji pada dirinya sendiri bahwa di sisa umur pangeran ke-6, ia akan menjaganya dengan baik dan menemaninya di sisa umurnya. Skein beralih di malam hari, Jiwei masuk ke kamar pangeran ke-6. Melihat obat herbal di samping kamarnya, ia mengira bahwa pangeran sudah mati. Tanpa disadari pangeran ke-6 telah ada di belakangnya. Saat berbalik Jiwei sangat kaget karena pangeran ke-6 adalah laki-laki yang ia temui di dapur. Mengetahui itu, Jiwei langsung meminta maaf. Karena kesalahannya mencuri makanan, pangeran ke-6 menghukumnya menulis semua menu yang ada di dapur. Di sisi lain, pangeran ke-5 dinikahkan dengan putri Dancuan yang terkenal tegas dan pemberani. Dan Hao Jia yang dinikahkan dengan putra mahkota. Namun Hao Jia harus bertemu dengan istri pertama putra mahkota, Zhao Fangru. Di sana ia ditindas, tapi untungnya putra mahkota datang menyelamatkannya. Skein beralih ke sekolah Inner Garden. Sekolah ini ditujukan untuk para istri dari pangeran. Mereka diajarkan budi, perwatakan, ucapan dan ilmu. Namun selama pelajaran, Jiwei hanya tidur di kelas. Setelah selesai, di malam harinya ia makan bersama pangeran ke-6. Mengingat ucapan sang guru, bahwa istri harus makan setelah suami. Jiwei menunggu suaminya untuk makan dulu dan mengikuti makanan apa yang diambil pangeran ke-6. Melihat istrinya memiliki nafsu makan yang sangat besar, membuat pangeran ke-6 dan para pelayan terheran-heran. Sementara itu, Jiwei berusaha keras menemui pangeran lain untuk menanyakan apa yang disukai pangeran ke-6. Ia bahkan mendekorasi ruangan pangeran ke-6 dengan bunga-bunga segar. Namun ternyata yang dipikirkan pangeran berbeda. Selain itu, Jiwei juga memberikan lukisan gambar pangeran ke-6 dan menggantungkan di ruangannya. Melihat semua itu, pangeran merasa bahwa Jiwei bertingkah sangat aneh. Namun di balik semua itu, tujuan Jiwei hanya ingin pangeran gembira. Di antara semua hadiah, ada satu hadiah yang sangat disenangi yaitu seekor anjing putih yang ia beri nama Li Baifu. Skein beralih di kediaman pangeran ke-6, Sang Kasim melaporkan bahwa Jiwei melanggar peraturan dengan mengirim surat untuk keluarganya. Dan terlebih lagi isi surat itu tidak bisa diterima. Dalam surat itu Jiwei mengatakan bahwa suaminya akan meninggal dan dirinya akan menjadi janda, kemudian pulang kampung. Mengetahui itu semua pangeran ke-6 merasa sangat kecewa. Kebaikan Jiwei selama ini ternyata memiliki maksud tertentu. Mengetahui itu, pangeran ke-6 tetap membiarkan Jiwei dan menunggu hingga tanggal ujian tiba. Apakah yang nantinya akan dilakukan Jiwei? Selama itu, pangeran ke-6 selalu berusaha menjauh dari Jiwei. Di sisi lain, selama Jiwei belajar, ia tidak bisa becus dalam berbagai hal, itu membuatnya terus-terusan dimarahi oleh sang guru. Hingga tibalah di tanggal 8 bulan 6. Ini menandakan hari terakhirnya memberi obat kepada pangeran ke-6. Mendengar itu Jiwei merasa sangat sedih karena artinya itu adalah hari terakhirnya bertemu pangeran. Di sisi lain, semua pangeran sedang berkumpul termasuk pangeran ke-6. Mereka datang untuk mengikuti ujian. Skein beralih di malam hari, di kediamannya Jiwei justru sedang menangisi kepergian pangeran ke-6. Ia berpakaian serba putih, membakar dupa dan membawa bawang merah agar bisa menangis. Melihat hal tersebut pelayan langsung kaget dan berusaha membuka pakaian Jiwei. Hingga tiba-tiba pangeran ke-6 masuk, Jiwei sangat kaget bahwa suaminya masih hidup dan mengira ia hantu. Akhirnya mereka dikumpulkan. Jiwei dengan polosnya mengatakan bahwa ia pikir umur pangeran ke-6 tinggal setengah bulan lagi, padahal yang dibicarakan adalah waktu pangeran ke-6 ujian adalah setengah bulan lagi. Lalu pangeran ke-6 ingin berbicara empat mata dengan Jiwei. Pangeran menyuruh Jiwei mengatakan dengan jujur, bagaimana cara orang luar melihat dirinya. Dan dengan polosnya Jiwei mengatakan bahwa pangeran ke-6 terlihat lemah, ditambah lagi dengan omongan orang bahwa pangeran telah sakit sejak kecil. Jiwei adalah orang pertama yang mau mengatakan itu padanya,
di saat semua orang yang ada di dekatnya hanya berusaha memuji dan menyembunyikan kelemahannya. Setelah kejadian itu Ji Wei merasa bahwa hidupnya tidak akan lama lagi. Ia mengambil suratnya dan mengganti bahwa dirinya lah yang akan mati. Hingga seorang pelayan datang, mengatakan bahwa penyakit lambung pangeran ke-6 telah sembuh dan artinya mereka siap melakukan malam pertama. Di kamar, seorang guru datang dan menjelaskan apa yang harus ia lakukan di malam pertama. Mendengar penjelasan itu, Ji Wei hanya kikuk, merasa bosan dan menangis. Untuk menghindarinya Ji Wei ke dapur dan makan kambing super pedas. Hal itu membuat bibirnya bengkak dan akhirnya malam pertama pun dibatalkan. Namun akibat peristiwa itu, Ji Wei dilarang untuk pergi ke dapur. Skein beralih, ketika ia pulang dari istana. Seorang wanita sedang mengamuk di kamarnya. Dia adalah putri angkat jenderal, namanya Song Wu. Dia tumbuh bersama pangeran sejak kecil. Dulunya ia tinggal di kamar Ji Wei dan ia sangat marah, karena saat ia kembali, pangeran ke-6 sudah memiliki selir. Dan kamar kesayangannya dipakai Ji Wei. Pertengkaran pun terjadi. Pangeran ke-6 datang menengahi, karena tidak ingin sekamar dengan pangeran ke-6, akhirnya Ji Wei pun menawarkan tidur bersama Song Wu. Saat tidur bersama, Ji Wei mengira tangan Song Wu adalah akar teratai, kemudian menggigitnya. Song Wu berniat untuk tidur di kamarnya sendiri. Mendengar itu Ji Wei memohon agar Song Wu tetap di kamarnya. Song Wu menerima permohonannya dengan syarat Ji Wei mau menjadi pelayannya. Hingga di pinggir sungai, sambil menunggu Song Wu memancing, Ji Wei mulai kepanasan. Ia membuat drama pura-pura pingsan. Dan saat itu pula pangeran ke-6 datang dan menggendongnya. Di perjalanan pulang, pangeran mengajak Ji Wei mencari pangeran ketiga dan membawanya ke istana. Menurut rumor, pangeran ketiga memiliki banyak wanita, serta tampan, cerdas dan bermartabat. Ketika sampai di kediaman pangeran ketiga, Ji Wei sudah berekspektasi sangat tinggi. Namun, saat bertemu langsung dengan pangeran ketiga, ekspektasinya terpatahkan. Apa yang rumor katakan benar-benar berlebihan. Skein beralih di kediaman, larangan Ji Wei untuk masuk ke dapur masih saja diberlakukan. Untuk itu ia memutar cara agar diperbolehkan lagi kembali ke dapur. Saat koki dapur sedang dalam masalah, tahu yang akan dihidangkan untuk pangeran ternyata telah berjamur. Melihat itu, Ji Wei mengatakan bahwa itu bukanlah masalah, kemudian ia membantu koki memasak. Ketika akan dihidangkan, Ji Wei meyakinkan bahwa rasa tahu ini enak dan baik untuk menghangatkan tubuh pangeran. Namun semua orang menolaknya. Ketika Ji Wei berusaha memberikannya pada Song Wu, ia justru membuangnya. Melihat itu Ji Wei merasa sangat sedih. Sementara pangeran yang mulai melihat ekspresi sedih Ji Wei, mendadak menghentikan koki yang akan membuang tahu itu. Ketika mencicipinya, semua pelayan kaget. Tidak ada yang menyangka tahu itu sangat enak. Mendengar itu, Ji Wei dan kepala koki langsung tersenyum lebar. Karena ia berhasil membantu kepala koki, kini ia sering ke dapur untuk membantu kepala koki mempersiapkan makanan. Dan setiap makanan yang dihidangkan sangat membuat pangeran ke-6 puas. Skein beralih di sekolah Inner Garden, untuk mendisiplinkan para istri pangeran, guru mengajar mereka kini diganti dengan Nyonya Yan, yang sangat keras dan disiplin. Ia selalu saja mencari-cari kesalahan para istri pangeran. Karena terus-terusan mencari masalah, Ji Wei pun maju karena Nyonya Yan sudah sangat keterlaluan. Mendengar itu justru Nona Yan sangat marah dan berusaha memukul Ji Wei, namun sebelum pukulan itu mengenainya Hao Jia langsung menghalaunya. Dan Putri Sangguan pun langsung ikut menolong dengan menutup mulut Nyonya Yan dengan sawi. Setelah kejadian itu, Ji Wei dan Putri Sangcuan dihukum cambuk. Karena Putri Sangguan adalah ahli bela diri, 20 cambukan tidak berarti untuknya. Sementara Ji Wei masih merasa kesakitan. Mendengar istrinya dihukum cambuk, pangeran ke-6 dan pangeran ke-5 pun datang.
Pangeran keenam yang baru datang langsung menggendong Ji Wei. Ketika sampai kediaman, Ji Wei merasa sangat sedih. Ia merasa telah melakukan kesalahan yang sangat besar. Dan ketika ia sedang menulis surat, Pangeran keenam datang tanpa sepengetahuannya. Saat Ji Wei menyadarinya, ia meminta maaf kepada Pangeran keenam karena telah membuatnya malu. Di luar dugaan, Pangeran mengatakan itu bukan salahnya dan mengobati luka Ji Wei. Ia melihat Pangeran keenam dengan tatapan penuh arti. Sementara di kediaman putra mahkota, karena Fang Lu membahas istri Pangeran kelima dan keenam yang mendapat hukuman. Putra mahkota menyuruh Hao Jia untuk menjauhi mereka. Di kediaman Pangeran keenam, karena merasa Pangeran telah menolongnya, Ji Wei berusaha menulis resep makanan yang bisa mengobati penyakit lambung Pangeran. Ketika masuk ke ruangan Pangeran, Ji Wei melihat bacaan Pangeran terkait permasalahan banjir yang tengah terjadi di wilayah Dancuan. Singkat cerita, Ji Wei ikut andil menyelesaikan masalah banjir Dancuan. Selain itu, ketika Pangeran keenam gundah karena suatu masalah, Ji Wei membantu memberi saran dan membuat hubungan Pangeran dengan ayahnya, Tuan Besar Xinchuan, semakin membaik. Hari demi hari berlalu, kini Pangeran dapat melihat sisi menarik Ji Wei. Ia mempunyai kebaikan dan ketulusan yang bisa membuat orang-orang yang membencinya menjadi menyayanginya. Bukan hanya itu, pada festival musim gugur, Ji Wei berhasil mendapat perhatian dari Tuan Besar dan Permaisuri Xinchuan. Ji Wei menyajikan makanan khas dari 9 wilayah. Ia menjelaskan bahwa tiap wilayah memiliki kekhasan dan tradisi yang berbeda saat makan. Ia ingin membuat mereka lebih nyaman dalam perjamuan dan para tamu dapat mencicipi makanan khas wilayah lain. Selain itu, Ji Wei juga meminta bantuan para istri Pangeran sebagai perwakilan 9 wilayah untuk memasak makanan daerahnya. Karena berhasil mengambil hati Tuan Besar, Ji Wei diberi satu permohonan. Ji Wei pun meminta agar ia diperbolehkan kembali ke kampung halamannya di Jichuan untuk bertemu keluarganya. Namun, karena kelicikan Song Wu, Ji Wei mendapat masalah yang membuat permohonannya dibatalkan. Di keesokan paginya, mengetahui Pangeran keenam sedang berulang tahun, Ji Wei, para pelayan dan koki menyiapkan masakan untuk Pangeran. Ia sangat senang, karena semenjak Ji Wei ada di kediamannya ia berhasil membuat makanan yang Pangeran kira tidak enak berubah menjadi enak. Sebagai gantinya, Pangeran memberikan hadiah pada Ji Wei. Ia mendatangkan kedua orang tua dan adik Ji Wei dari Jichuan. Di malam harinya, Ji Wei dan Pangeran tidak ada pilihan lain kecuali tidur satu ranjang. Meskipun terasa kikuk, namun senyum manis terukir di bibir Pangeran. Di pagi harinya, Ji Wei merasa sangat sedih mengantar kepergian keluarganya. Di sisi lain, Pangeran kelima mendapat murka Tuan Besar karena membuat Sangguan kembali ke rumah asalnya di Dancuan. Hal itu dikarenakan Pangeran kelima meminta izin Sangguan untuk menikah lagi. Sementara Sangguan adalah adik kandung dari Sangguan Yan, pemimpin wilayah Dancuan. Menyinggung sang adik artinya memunculkan pertikaian dua wilayah. Karena permasalahan itu, Pangeran keenam ditugaskan untuk membantu Pangeran kelima membawa pulang Sangguan ke istana, agar tidak terjadi pertempuran dua wilayah. Selain itu, Pangeran keenam juga membawa Ji Wei untuk membantu. Hingga tibalah mereka di Dancuan. Ketika memesan banyak makanan, ternyata semua makanan yang ada rasanya pedas. Mereka pun melanjutkan perjalanan menemui Putri Sangguan, namun di perjalanan Pangeran kelima melihat betapa kuat dan berkuasanya perempuan di sana. Melihat itu seketika lututnya terasa sangat lemas. Ia tidak punya keberanian untuk membujuk istrinya. Ketika ia berusaha kabur, seorang pejabat wanita datang untuk menyambut rombongan dari Xinchuan. Mereka diantar dengan kapal. Di perjalanan mereka disuguhkan kemegahan Dancuan. Istana yang berada di tengah-tengah perairan. Di istana, karena Pangeran kelima telah menyinggung adiknya, Putri Dancuan membalasnya dengan menyuruh Pangeran kelima memakan semua makanan pedas yang disajikan. Skein beralih di pasar malam Dancuan,
Jiwei dan Pangeran ke-6 menghabiskan waktu bersama. Hingga di suatu pertunjukan, karena saking banyaknya orang, Jiwei tidak bisa melihat pertunjukan. Melihat itu Pangeran langsung mengangkat Jiwei ke bahunya. Sementara di pagi harinya, Pangeran ke-5 tidak diizinkan untuk membawa istrinya, Putri Sangguan kembali ke Xinchuan sebelum menyelesaikan sekolah khusus pria. Singkat cerita, setelah perjuangan panjang tes yang ia lakukan ternyata gagal. Hingga Jiwei mengatakan bahwa inti dari pelatihan ini adalah ia bisa lebih memahami istrinya Putri Sangguan. Ketika telah berhasil melewati tes, ternyata Putri Dancuan hanya mempermainkan Pangeran ke-5 dan memintanya bercerai dengan adiknya. Di malam harinya Pangeran ke-5 frustasi dan ingin kabur. Tapi Pangeran ke-6 dan Jiwei membujuknya untuk bisa bicara baik-baik dengan istrinya, dan Pangeran ke-5 harus siap dengan segala hukuman. Akhirnya Pangeran ke-5 pun membuat perjanjian, bahwa dirinya tidak akan pernah mengambil selir seumur hidupnya. Hingga kemudian Pangeran ke-6 datang menemui Putri Dancuan. Di sana ia menjelaskan bahwa Xinchuan dan Dancuan memiliki ketergantungan. Pangeran ke-6 juga tahu bahwa peraturan pengiriman gadis untuk para pangeran Xinchuan bukanlah hal yang disenangi Putri Dancuan. Sehingga ia membuat perjanjian jika Putri Dancuan mengizinkan Putri Sangguan kembali ke istana, maka nantinya ketika Pangeran ke-6 memimpin Xinchuan ia akan menghapus aturan ratusan tahun tersebut. Namun semuanya tidak semudah itu, untuk membawa Putri Sangguan kembali ke istana. Pangeran ke-5 harus bertanding memanah dulu. Karena tidak bisa, Pangeran ke-6 maju untuk menggantikannya. Karena Pangeran ke-6 menggantikan Pangeran ke-5, maka Putri Dancuanlah yang akan jadi lawannya menggantikan Putri Sangguan. Pertandingan pun dilaksanakan dengan mata tertutup, dan pertandingan dimenangkan oleh Pangeran ke-6. Hingga akhirnya titah pun diturunkan. Titah tersebut bukan diberikan untuk Pangeran ke-5 melainkan Pangeran ke-6. Isi titahnya agar Pangeran ke-6 menikah dengan Putri Dancuan. Mendengar itu Jiwei terlihat sedih. Di depan Putri Dancuan, Pangeran ke-6 mengatakan bahwa meski pernikahannya dengan Jiwei hanya kontrak, tapi ia tulus menyukai Jiwei. Mendengar itu Jiwei juga mengatakan bahwa meski ia belum mengerti tentang perasaannya, tapi dia tidak masalah untuk mencoba bersama dan ia juga enggan berpisah dengan Pangeran ke-6. Kemudian Putri Sangguan datang mengatakan bahwa jangan memisahkan Jiwei dan Pangeran. Ia tidak akan keras kepala lagi dan akan kembali ke Xinchuan. Meskipun Pangeran ke-5 tidak tampan dan selalu bersikap bodoh tapi ia adalah laki-laki yang baik. Di malam harinya, Pangeran ke-6 menanyakan pada Jiwei, apa yang akan ia lakukan setelah perjanjian pernikahan telah selesai. Jiwei pun mengatakan bahwa ia akan menikah dengan orang yang tepat, bersama orang yang menyukainya serta hidup bersama dalam suka dan duka. Mendengar itu Pangeran ke-6 hanya bisa diam lalu pergi. Di sisi lain, Pangeran ke-5 sedang berusaha keras menghibur istrinya Sangguan. Usaha kerasnya pun berhasil. Ia bisa membuat istrinya tersenyum dengan sangat manis. Di malam harinya, diadakan pesta untuk menyambut kepergian tamu dari Xinchuan. Meski hanya minum sedikit alkohol, Pangeran ke-6 sudah sangat mabuk. Dan di saat itu ia menanyakan perasaan Jiwei padanya. Jiwei pun mengatakan bahwa perasaannya tidak terlalu jelas. Di malam itu pula mereka berciuman untuk pertama kalinya. Namun, di pagi harinya Pangeran melupakan apa yang terjadi semalam. Sementara Jiwei masih ragu apakah semalam Pangeran benar-benar menciumnya atau hanya bermimpi. Singkat cerita akhirnya mereka kembali ke Xinchuan bersama Putri Sangguan. Jiwei yang telah sampai di kediaman merasa gusar karena terus teringat malam di mana ia dengan Pangeran berciuman. Itu membuatnya sangat canggung di dekat Pangeran. Di istana, permasalahan terjadi. Terjadi konflik antara Xinchuan dan Jinchuan terkait pembayaran utang. Xinchuan masih mencari solusi agar hutangnya pada Jinchuan bisa terselesaikan. Para pangeran berpikir keras untuk menyelesaikannya.
Pangeran pertama mengusulkan untuk membuat perjanjian dengan Jin Chuan dengan melibatkan keluarga istrinya, Fang Ru dari Daichuan yang kaya mineral. Namun hal itu ditolak oleh Tuan Besar. Saat ke sekolah Tuan Muda, Tuan Besar mendengar solusi pangeran mengenai masalah hutang itu. Akhirnya Tuan Besar meminta bertemu dengan Pangeran ke-6 dan menyerahkan masalah itu padanya. Karena permasalahan ini semua kediaman harus lebih menghemat biaya makan. Di kediaman Pangeran ke-6, untuk menghadapi krisis ini, Ji Wei bercocok tanam sayuran di lahan kosong. Singkat cerita, dengan saran dari Ji Wei, Pangeran ke-6 berhasil menyelesaikan masalah hutang itu dengan bantuan Pangeran ke-3. Hari-hari terus berlalu, hingga hari perpisahannya dengan Ji Wei semakin dekat. Salah satu solusi agar Ji Wei tetap di sisinya adalah dengan mengganti status selirnya menjadi istri resmi. Namun di Xinchuan, hal itu hanya boleh dilakukan jika Ji Wei mendapat peringkat 1 di sekolah Inner Garden. Untuk itu di setiap malam, Pangeran selalu menemani Ji Wei dan membantunya belajar. Itu membuat mereka semakin dekat. Sementara itu, kebun Ji Wei sekarang sudah masuk masa panen. Ji Wei mendapat hasil panen yang melimpah. Waktu terus berjalan hingga tanggal ujian datang. Harusnya Ji Wei mendapat peringkat pertama, tapi akibat ulah Song Wu, Nyonya Yan memarahi Ji Wei karena telah bersekongkol agar dia mendapat juara pertama. Merasa telah membuat yang lain disalahkan, Ji Wei berjanji bahwa ia akan mendapat juara pertama di ujian berikutnya. Sementara itu Pangeran ke-5 dan Pangeran ke-3 ditugaskan untuk kembali ke Jin Chuan menyelesaikan misi. Hingga sampailah mereka di istana Jin Chuan, ternyata Tuan Besar Jin Chuan sangat sulit bernegosiasi. Meski sudah melibatkan kekeluargaan masih tidak bisa. Pangeran ke-6 pun mengetahui alasan Jian Chuan mendesak hutang segera dibayarkan karena rakyat miskin akibat ulah para bandit. Pangeran ke-6 pun menawarkan bantuan pasukan untuk meringkus semua bandit Jin Chuan. Akhirnya Tuan Besar Jin Chuan pun setuju bernegosiasi dan menunda waktu pembayaran hutang. Di sekolah Inner Garden, ujian kembali dilaksanakan. Ternyata soal yang keluar sesuai prediksi, Ji Wei dapat menyelesaikannya dengan baik dan mendapat juara 1. Ketika di kediaman, Ji Wei menunggu di luar menanti kedatangan Pangeran ke-6, berbanding terbalik dengan Pangeran ke-3, karena mengetahui Pangeran telah kembali, semua istrinya lari bersembunyi. Di istana, berkat jasanya, Pangeran ke-3 dan Pangeran ke-6 diizinkan masuk pemerintahan lebih awal. Jelas itu membuat putra mahkota merasa tersingi, dan merasa posisinya mulai terancam. Selain itu Pangeran ke-6 juga meminta pada Yang Mulia agar Ji Wei diangkat pangkatnya dari selir menjadi istri resmi. Permohonannya pun disetujui Tuan Besar. Pangeran ke-6 pun mengajak Ji Wei untuk datang di kediaman barunya, tapi Ji Wei masih tidak paham jika kediaman itu memang didesain untuknya. Ji Wei mengira kediaman itu ditujukan untuk istri baru Pangeran. Mendengar itu Pangeran sedih dan pergi. Namun sebelum pergi, Kasim mengatakan pada Ji Wei bahwa ini adalah niatan baik Pangeran untuk menjadikan Ji Wei istri resmi. Kasim sungguh kesal karena Ji Wei tidak paham-paham kalau Pangeran ke-6 sungguh menyukainya. Setelah mendekorasi kediaman baru, Ji Wei meminta bertemu Pangeran untuk membahas kandang anjingnya, Bai Fu. Di sana Ji Wei juga menanyakan apa alasannya menyuruh Ji Wei juara 1, agar Pangeran bisa masuk pemerintahan. Dengan lugas Pangeran menjawab bahwa tujuannya agar bisa membuat Ji Wei menjadi istri resmi dan di sana ia mengungkapkan perasaannya. Mendengarnya Ji Wei kaget dan